Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siti Nurjana, Nova Maritasari, dan Andika Dwi, serta Gusti Anjas Priambodo. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus, simpleks masi-masi, dan mini-masi. Di sini ada contoh soal simpleks masi-masi. Contoh soalnya yaitu, Nabila adalah pemilik toko bunga di Bekasi. Dia menjual 3 macam produk buket bunga yaitu fajar, senja, dan rembulan. Harga jual untuk fajar adalah 150, senja 120, dan rembulan 130. Fajar membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar merah muda. Sedangkan buket bunga senja membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar merah muda. Sedangkan rembulan membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar merah muda. Saat ini, toko bunga Nabila memiliki persediaan 340 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar merah muda. Berdasarkan data di atas, berapakah besarnya pendapatan maksimal tersebut? Nah, di sini ada pembahasan metode maksimasi. Kita tentukan dulu variabel Kita tentukan dulu variabel keputusannya, yaitu ada X1 buket bunga fajar, X2 buket bunga senja, dan X3 itu buket bunga rembulan. Z-nya yaitu Z max sama dengan 150 X1, 120 X2 ditambah 130 X3 dalam satuan ribuan, sorry. Kendala atau batasannya itu ada 3. Yang pertama itu 6X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 kurang dari sama dengan 340. Nah, ini diperkecil, dibagi 2. Yang kedua ada 5X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 kurang dari 150, ini dibagi 5. Fungsi tujuannya juga kita ubah menjadi Z minus 15X1 minus 12X1 minus 13X3 ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan 0. Fungsi kendalanya yaitu yang tadi setelah diperkecil menjadi 3X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 ditambah S1 sama dengan 170. Yang kedua X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X2 sama dengan 30. Yang terakhir ada 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ditambah S3 sama dengan 200. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel iterasi. Di sini ada variabel, yaitu variabel ke bawah itu ada Z, S1, S2, S3. Variabel ke samping ada X1, X2, ini harusnya X3 ya, dan S2-nya itu S1. S3-nya jadi S2, S4-nya jadi S3, NK tetap NK, nilai kanan, dan indeks itu hasil dari nilai kanan. Jadi, kita dapat tentukan bahwa nilai maksimasi adalah nilai negatif paling terbesar. Yaitu di sini kita bisa lihat yang paling besar itu adalah minus 15. Minus 15 dinyatakan sebagai kolom baris. Dan kita lihat di sini angka berapa di NK yang bisa dibagi angka berapa di NK jika dibagi nilai indeksnya terkecil, yaitu bisa menjadi baris kunci. Baris kuncinya di sini ada 30. Berarti S2 menjadi baris kunci. Dan sedangkan angka kuncinya itu di X1 di angka 1. Next. Berikut adalah iterasi masih iterasi 0, iterasi 1. Dari tadi yang sudah ditentukan, yaitu baris kuncinya yaitu X1 itu merupakan baris kunci baru. Baris kunci baru kita aplikasikan menjadi baris kunci yang baru lagi untuk seterusnya, untuk S1 dan S2. Berikut akan dijelaskan oleh Andika. Selanjutnya di sini ada
mengubah nilai-nilai baris kunci dengan rumus baris kunci lama dibagi dibagi angka kunci, yaitu 111010130 dibagi 1, yaitu baris barunya yaitu 111010130, yaitu ada di X1, itu baris kunci yang baru. Next. Di sini baris yang pertama ada Z yang dilakukan pengubahan baris kunci baru, yaitu minus 15 dikali 1 dikurang minus 15 sama dengan 0. Minus 15 dikali 1 dikurang minus 12 sama dengan 3. Minus 15 dikali 1 dikurang minus 13 sama dengan 2. Minus 15 kali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Minus 15 dikali 1 terus 0 dikurangin hasil dari minus 15 kurang 1 yaitu 15. Terus selanjutnya minus 15 dikali 0 dikurangin minus 15 sama dengan 0. Minus 30 minus 15 dikali 30 dikurangin 0 sama dengan 450. Next. Selanjutnya ada baris kedua yaitu S1. 3 kali 1 dikurangin 3 sama dengan 0. 3 kali 1 dikurangin 4 sama dengan 1. Sama seperti rumus yang sebelumnya. Dengan hasil 0, 1, 2, 1, minus 3, 0, 80. Next. Selanjutnya ada baris ketiga yaitu S3. Seperti rumus yang sebelumnya juga, hasilnya itu yaitu 0, 1, minus 2, 0, 1, 2, 0, minus 4, 1, 80. Next. Nah, di sini dikarenakan di sini hasil iterasinya yaitu Z-nya itu ada 1, 3, 2, 0, 0, 15, 0, 4, dan NK-nya 450. S1-nya 0, 0, 0, 2, 1, minus 3, 0, 80. X1-nya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 30. S3-nya yaitu 0, 1, 2, 0, minus 4, 1, 80. Dikarenakan Z tidak ada yang minus lagi, maka dikarenakan pada iterasi ini Z-nya sudah tidak ada lagi angka negatif, maka dinyatakan simpleks maksimasinya sudah stabil. Maka toko bunga Nabila memperoleh keuntungan maksimal sebesar 4.500.000 dengan penjualan mawar 80, mawar putih 30, dan mawar merah muda 80. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus minimasi. Jadi pada PT Sukamaju ini menghasilkan 2 jenis umbi-umbian yaitu kentang dan ubi jalar. Setiap kentang tersebut membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 1 kilo pupuk. Sedangkan setiap ubi jalar membutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 1 kilo pupuk. Jika jumlah kebutuhan minimum perusahaan adalah 4 jam tenaga kerja
dan 6 kilo pupuk yang tersedia, biaya penanaman untuk kentang adalah 20.000 dan untuk ubi jalar 30.000. Berapakah jumlah umbi-umbian dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan supaya menghasilkan biaya seminimal mungkin? Nah, di sini ada pembahasan metode minimasi, di mana metode simplex minimasi yang kita gunakan itu ada dua metode. Yang pertama, metode simplex minimasi menggunakan min Z, di mana hasil akhirnya harus positif. Max sama dengan min Z sama dengan min 2x1 ditambah 3x2, kendala atau batasannya itu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4, dan yang kedua itu X1 sama dengan X2 kurang dari sama dengan 6. Bentuk matematikanya itu min Z sama dengan min 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 ditambah S2 sama dengan 0. Yang kedua itu ada min Z ditambah 2X1 dikurang 3X2 dikurang S1 dikurang S2 sama dengan 0. Fungsi batasannya itu X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 4. Dan yang kedua itu X1 dikurang X2 ditambah S2 sama dengan 6. Nah, di sini ada tabelnya, di mana ada baris 0, baris 1, baris 2. Ada variabel min Z, X1, X2, S1, S2, NK atau nilai kanan. Dan yang terakhir itu ada indeks. Di baris variabel itu ada Z, S1, S2. Di baris 0 itu ada di bawah min Z itu ada 1, 2, minus 3, 0, 0, 0. Di baris 1 di S1 itu ada 0, 1, 1, 1, 0, 4. Terus di baris 2 ada S2 itu ada 0, 1, minus 1, 0, 0, 6. Dan indeksnya baris 1 itu 4 dibagi 4, di mana nilai kanan itu dibagi dengan X2 atau angka kunci. Dan baris 2 itu 6 nilai kanan dibagi dengan minus 1 yang di bawah X2 sama dengan tak terhingga. Nah, operasi baris dasarnya itu jadi untuk menghitung maka dirumuskan baris 0 sama dengan baris 0 ditambah 3 baris 1 itu tadi 1 ditambah 3 dikali 0, 2 ditambah 3 dikali 1, minus 3 ditambah 3 dikali 1, 0 ditambah 3 dikali 1, 0 ditambah 3 dikali 1, 0 ditambah 3 dikali 4. Baris 1 sama dengan baris 1 itu ada 0, 1, 1, 1, 0, 4. Dan di bawahnya itu ada baris 2 ditambah baris 1, 0 ditambah 0, 1 ditambah 1, minus 1 ditambah 1, 0 ditambah 1, 1 ditambah 0, 6 ditambah 4. Hasil dari perhitungan rumus di atas yaitu di mana min Z 1, 5, 0, 3, 0, 12. X1-nya itu ada 0, 1, 1, 1, 0, 4. S2 ada 0, 2, 0, 1, 1, 10. Lalu dimasukkan ke dalam baris, yaitu angka yang tadi dimasukkan ke sini. Nah, dari perhitungan ini dinyatakan stabil karena tidak ada yang minus. Bisa dilihat di Z-nya sudah tidak ada yang minus. Jadi minus Z sama dengan 12 itu diubah menjadi Z sama dengan minus 12. Jadi stabil. Dah. Jadi kesimpulan dari video yang kita bahas dari tadi dapat disimpulkan bahwa metode simplex maksimasi digunakan untuk menghitung biaya keuntungan maksimasi yang optimal sebesar 4.500.000, sedangkan simplex minimasi yang digunakan untuk menghitung biaya minimum suatu barang dan produk yang akan diperjualbelikan dengan hasil akhir biaya minimal adalah 12.000. Analisis kasus dalam makalah menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan solusi optimal untuk berbagai permasalahan nyata seperti penentuan pendapatan maksimal dari penjualan produk dan pengurangan biaya produksi dalam perusahaan. Terima kasih.
Segitu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.